NKRI harga mati. Kalimat ini terdengar tegas, sakral, dan nyaris tak terbantahkan. Ia diteriakkan dalam berbagai momentum kebangsaan, dijadikan simbol loyalitas, dan diposisikan sebagai batas terakhir kecintaan pada negara. Namun di balik kekuatan slogan itu, ada satu paradoks besar yang jarang dibicarakan secara jujur. Apakah NKRI benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, atau justru semakin dikendalikan oleh segelintir elit oligarki? Paradoks pertama muncul ketika NKRI harga mati dijadikan simbol kolektif, sementara oligarki bekerja sebagai praktik eksklusif. Negara diklaim milik semua warga, tetapi keputusan penting dari pengelolaan sumber daya alam hingga proyek-proyek strategis sering ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki modal dan akses kekuasaan. Persatuan dijadikan jargon, tetapi partisipasi rakyat dalam menentukan arah negara justru semakin menyempit. Paradoks kedua, nasionalisme kerap dijadikan tameng untuk membungkam kritik. Atas nama NKRI harga mati, suara-suara kritis terhadap kebijakan yang tidak adil sering dilabeli sebagai ancaman stabilitas atau tidak nasionalis. Padahal kritik adalah mekanisme penting dalam negara demokratis. Ketika kritik dimusuhi, yang dilindungi bukan NKRI, melainkan kepentingan elit yang nyaman tanpa pengawasan publik. Paradoks ketiga, negara tampak kuat secara simbolik, tetapi lemah ketika berhadapan dengan modal. Retorika kedaulatan digaungkan dengan lantang, namun dalam praktik, negara kerap kompromistis terhadap kepentingan korporasi besar. Regulasi dilonggarkan, pengawasan dilemahkan, dan risiko sosial serta ekologis dialihkan kepada rakyat. NKRI dipertahankan dalam pidato, tetapi dinegosiasikan dalam kebijakan. Paradoks keempat, persatuan dijunjung tinggi, sementara ketimpangan dibiarkan melebar. NKRI harga mati seharusnya berpijak pada keadilan sosial. Namun oligarki justru memperlebar jurang antara kaya dan miskin, pusat dan daerah, elit dan rakyat. Ketika ketimpangan terus dibiarkan, persatuan hanya menjadi slogan kosong. Ironisnya, yang sering dituduh mengganggu persatuan adalah rakyat yang mengeluh, bukan sistem yang menciptakan ketidakadilan. Paradoks kelima, rakyat dituntut loyal, sementara elit minim akuntabilitas. Atas nama negara, rakyat diminta patuh dan berkorban. Namun pada saat yang sama, elit politik dan ekonomi seringkali sulit disentuh pertanggungjawaban hukum. Negara tegas ke bawah, tetapi lunak ke atas. Loyalitas diminta, keadilan justru ditunda. Disinilah pertanyaan kuncinya. Apakah NKRI harga mati berarti membenarkan semua yang dilakukan atas nama negara? Atau justru membela NKRI berarti berani mengoreksi ketika negara menjauh dari cita-cita keadilan sosial? NKRI harga mati semestinya bukan sekadar slogan emosional, melainkan komitmen untuk memastikan negara benar-benar berpihak pada rakyat, membatasi dominasi oligarki, dan menegakkan keadilan sebagai fondasi persatuan. Tanpa itu semua, kita hanya mempertahankan bentuk negara sambil membiarkan substansinya perlahan dikosongkan. Paradoks terbesar itu akhirnya jelas terlihat. NKRI dibela mati-matian dalam kata-kata, tetapi kepentingan rakyatnya dinegosiasikan habis-habisan dalam praktik. Jika Anda setuju atau punya pandangan berbeda, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika menurut Anda penting, bagikan ke media sosial agar diskusinya semakin luas, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan analisis-analisis kritis berikutnya. Karena menjaga NKRI bukan soal slogan, tapi soal keberanian berpikir dan bersuara untuk Indonesia menjadi lebih baik.